Saat sekarang, saat kalian langsung masuk ke dunia digital, banyak orang yang bilang, oh generasi sekarang itu adalah generasi instan. Iya, keadaannya membentuk kita seperti itu kan. Ya, di zaman sekarang teknologi bermunculan dengan sangat masif dan mempermudah manusia dalam segala kegiatan. Alat fotografi terutama, mempermudah fotografer untuk berkarya dalam fotonya. Dengan kemudahan teknologi itu, sangat mudah orang-orang melabeli dirinya menjadi seorang fotografer. Namun, apakah mereka sadar bahwa ada yang teknologi pangkas dan faktor itu yang sangat penting dalam fotografi? Ya, teknis ilmu fotografi dan logikanya. Namun, apakah teknis fotografi sangat penting di era sekarang? Kita tanya teman-teman kita ini yang sudah lama berkecimpung dalam fotografi sampai akhirnya menjadi fotografer komersil. Tahun 1992 saya belajar memotret dari SMA. Dulu masih pakai kamera analog. Tahun 97. Ya, awal belajar serius itu ketika saya di LPK. Dari situ saya mulai dapat basic fotografi SLR secara lebih mendalam. 99 kenal fotografi, belajar secara otodidak, kemudian ada kelas pagi di tahun 2006. Angkatan pertama 2006, gue masuk angkatan kedua di 2007. Gue belajar teknik dasar dulu, sekedar mengerti ISO, diafragma, speed. Karena kamera gue itu adalah kamera yang sangat basic, harus memotret dengan keterbatasan film yang isinya cuma 36. Dimulai dari situ dulu. Walaupun saya memulai fotografi tujuannya bukan untuk profesional ya. Jadi iya, saya belajar basic dulu. Di situ gue genjot tuh belajar benar-benar. Kalau bisa hampir setiap hari gue stay di sana. Pai menyediakan lampu di sana. Kalau mau belajar silakan dipakai, dipergunakan di studionya. Di situ benar-benar gue latihan motret apa aja, dari model moto model, kemudian ada foto-foto produk, gue coba jajal semuanya. Proses belajar itu ini sih lebih learning by doing sih kalau di fotografi, karena ketika kita membaca teknik-teknik fotografi yang ada di buku, kalau nggak kita praktekkan kadang-kadang juga susah juga, karena ketika kita mencoba baru tahu triknya. Oh ternyata begini toh caranya. Oh ternyata masih harus diakalin lagi toh, nggak sesuai dengan buku. Kadang-kadang tiap fotografer itu mempunyai cara sendiri-sendiri ketika memotret. Nah makanya mana dari tips-tips dari banyak orang itu yang paling cocok dengan kita? Ya salah satunya dengan mencoba. 2009-2010 saya mulai berani ngerjain komersial dari nembakin teman-teman yang kerja di agensi periklanan. Karena ya modal saya portfolio komersial belum banyak, cuma foto-foto dari majalah doang. Tapi ya setidaknya mendekati layout-layout yang ada di periklanan saya sodorkan ke mereka. Kemudian di tahun 2008 mulai berani karena udah mulai mengerti sedikit tentang teknis fotografi gitu. Dari situ mulai memberanikan diri untuk menjual diri dengan portfolio yang ada. Saya mulai masuk di tahun 2000 ya, industri komersil. Saat itu masih bisa dibilang saya juga belajar ya, bagaimana pola pikir komersial itu sebenarnya sangat berbeda dengan saya yang sebagai anak yang suka memotret ya, foto-foto aja, dan merasa sudah bisa menguasai fotografi. Tetapi ternyata gini loh, saya bilang bahwa saya merasa siap karena teknis itu menurut saya sudah saya kuasai. Tetapi pada saat ini loh, pada saat ada permintaan klien, Ton bagian kanan saya minta diterangin sedikit, Ton saya minta bagian sini gelapnya dinaikin dikit, tapi di sini terangnya tolong dipertahankan. Nah mampus nggak loh, Ton gue minta ada lebih mengkilap di bagian rambut bagian belakang. Nah gila, maksudnya kayak itu saya mulai bingung tuh, aduh ternyata sedetail ini ya, kayak
klien kan nggak peduli ya, kayak mereka ngomong apa aja. Nah, kita sebagai fotografer diuji nih, apakah kita benar-benar mengerti teknis atau kita masih dalam permukaan aja teknisnya. Ya walaupun saat itu saya juga bisa dikatakan belajar di luar negeri untuk fotografinya, dan di situ programnya adalah fotografi S1. Ternyata di dalam dunia nyata itu secara industri komersil kok beda ya, kok seperti ini ya, kok tidak seperti apa yang saya pelajari ya. Permodalan ya, karena kita sebagai fotografer itu harus menanggung biaya produksi terlebih dahulu. Istilahnya manajemen fotografi itu lebih diutamakan sebenarnya ketika kita terjun di dunia komersial. Satu layout itu kalau dihitung-hitung bisa puluhan juta gitu, dan kita harus terus berjalan industri itu. Artinya kita foto hari ini, besok tiba-tiba atau lusa ada layout masuk, kita harus cost production lagi gitu. Artinya kan duit muternya tuh jadi lama, karena payment kita tuh biasanya sih paling cepat 3 bulan gitu. Jarang ada klien yang mau ngasih DP, jarang gitu. Terus yang kedua, komunikasi. Komunikasi itu penting banget, karena komunikasi ini nggak cuma fotografer ke pihak klien atau agensi, tapi juga ke pihak tim gitu, kayak ke kru lighting gitu, itu juga penting. Terus ke produser, gimana kita tektokan biar enak, ke makeup artist, ke stylist, itu semua perlu kemampuan komunikasi yang baik gitu bagi seorang fotografer komersil. Ketika kita menangani sebuah proyek, kita harus bisa menjadi leader untuk semuanya. Itu yang terpenting ketika kita terjun di dunia komersial. Teknis itu sangat penting juga, karena ketika kita disodorin layout, dengan kita sudah menguasai teknis dengan bagus, kita udah bisa ngebaca besok mengeksekusinya mau seperti apa, karena itu menjadi patokan kita ketika kita membuat treatment pemotretan untuk agensi dan klien. Bagaimana besok kita mengeksekusinya. Kita harus bisa mengerti semua teknik lighting, sehingga kalau kita dapetin layout yang aneh-aneh, lightingnya aneh, kita bisa mengeksekusi itu dengan baik dan benar gitu. Jadi kemampuan kita menganalisis sebuah layout, terus memahami konsep apa yang dikasih ke kita dari pihak agensi itu harus kita pahami. Karena fotografi kan kita bicara cahaya ya, kita harus tahu konsep cahaya seperti apa. Pada saat kita sudah dihadapkan kepada industri ya, atau profesi, tadi ada pertanyaan apakah teknis, apakah komunikasi, ataukah financial, atau duit, manajemen. Menurut saya itu semua menjadi satu kesatuan. Kita tidak bisa memisahkan itu one by one atau satu persatu, tetapi bagaimana kita bisa mengkolaborasikan itu menjadi satu, itu menjadi satu kekuatan gitu. Dengan mempelajari, mengerti teknis, kita bisa membuat konsep yang semenarik mungkin gitu. Kalau kita bicara konsep, eksekusinya nanti bingung, nih teknisnya gimana ya. Jadi kita harus memahami teknis dulu. Ketika kita sudah ngerti tentang teknis fotografi yang baik dan benar, membuat konsep itu akan jauh lebih mudah gitu. Jadi nggak mengawang-awang. Gue mau bikin kayak gini nih, tapi kita udah tahu, oh lightingnya akan seperti ini gitu, cara ngambilnya seperti ini gitu. Itu sih, jadi teknis baru konsep. Sangat penting sekali, karena kita bisa menentukan mau alat apa yang kita pakai, lensa apa yang akan kita pakai, lampu yang mana yang kita pakai. Jadi kita bisa membuat quotation itu persis sesuai dengan layout. Jadi budgetnya lebih efisien, nggak terus semua, wah aku padahal motretnya cuma satu lensa bisa, saya siapin semua, jadi harus sewa semua, otomatis jadi over budget. Menurut saya di dunia komersil apalagi ya, teknis itu adalah mutlak. Teknis fotografi itu adalah mutlak. Fotografi itu adalah penguasaan kamera dan juga lightingnya, itu mutlak. Karena apa? Karena imajinasi kita, imajinasi klien
dan imajinasi orang-orang itu nggak terbatas. Ton, gue minta ini, gue minta orang melayang, gue minta rambutnya diginiin, gue minta mukanya dicantikin lagi, gue minta orangnya dibuat lebih sedikit kelihatan lebih kurus lagi, bisa apa nggak? Nah, ya detail-detail kecil itu kita harus tahu caranya bagaimana bisa mentransfer komunikasi itu secara efektif. Dari mana? Ya dari teknis ini. Dengan teknis itu bisa membantu fotografer untuk mewujudkan sebuah konsep. Yes, seperti saya bilang tadi bahwa konsep itu sangat dekat dengan imajinasi ya. Maksudnya konsep kita jangan dibatasi ya. Paling dibatasi oleh uangnya ada berapa ini ya untuk mewujudkan itu. Nah, banyak sekali proyek-proyek yang mungkin kepentok dengan permasalahan budgeting. Ini kita nggak punya banyak budget untuk mewujudkan mimpi kita, tetapi jika kita tahu teknis secara lengkap dan utuh, kita bisa memberikan sebuah solusi bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dari wawancara tersebut membuktikan bahwa pembelajaran teknis yang sangat mendalam membantu fotografer dalam menghasilkan foto-foto yang sesuai konsep dan memberikan solusi yang tepat dalam permasalahan, terutama foto komersil. Namun, apakah kita harus seserius itu dalam berfotografi? Di sini fotografer itu ada yang amatir, kemudian ada yang profesional, ya. Kalau misalkan fotografer yang profesional, ya dia hidup dari memotret. Kalau misalkan kamu amatir atau foto untuk hobi, it's okay. Kalian juga seorang fotografer, bener nggak? Nggak usah dipermasalahkan untuk hal-hal kayak gitu. Tapi pada saat kalian masuk ke dalam dunia profesional, yaitu tadi yang saya bilang bahwa teknis itu sangat penting, ya, agar kita bisa mempertanggungjawabkan hasil dari karya kita ke orang lain, bener nggak? Nah, kalau kita sebagai seorang yang hobi aja, have fun aja, nggak apa-apa. Toh sekarang banyak sekali produk-produk kamera itu sangat memudahkan, ya, memudahkan. Menurut saya nggak apa-apa juga, karena fotografi sekarang, yang seperti kalian tahu itu adalah fotografi itu sudah terbuka untuk semua orang, untuk awam, dan kita semua bisa menikmati fotografi itu, dan juga artinya kita bisa berkomunikasi, mempunyai kesempatan yang sama untuk berkomunikasi lewat fotografi. Ya, dimulai dari HP kita, bener nggak? Yang ada fasilitas kameranya untuk mendokumentasikan keseharian kita. Kemudian mulai dari makanan yang mau kita makan, kemudian foto selfie kita, kemudian foto pemandangan, kemudian foto dokumentasi keluarga, untuk apapun. Dan menurut saya itu adalah sebuah senjata yang sangat efektif. Jadi tidak usah dipermasalahkan, tapi kalian jika mau masuk ke dalam dunia profesional, teknis itu penting, ya. Dengan alasan itu juga, Kelas Pagi akan membuat ulang konten-konten teknis menjadi lebih komprehensif, agar bisa dijadikan salah satu acuan teman-teman dalam belajar fotografi. Konten tersebut akan kita kumpulkan dalam satu playlist khusus, agar kalian paham tahapannya apa saja yang harus dipelajari. Jadi, nantikan video-videonya di YouTube channel Kelas Pagi.